Di video kali ini, saya mau buat kue kering dari 1 kilo tepung jadi 1 adonan dan menghasilkan 5 macam kue kering. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama, siapkan wadah, lalu masukkan 450 gram margarin, lalu tambahkan 250 gram butter. Untuk margarinnya saya menggunakan merek Royal Palmia dan untuk butternya saya menggunakan Wisman. Kalau menggunakan full margarin juga boleh, totalnya tetap sama sebanyak 700 gram. Setelah itu tambahkan 230 gram gula halus dengan cara diayak karena gula halus sering menggumpal ataupun bergerindil. Setelah itu mixer menggunakan kecepatan sedang, kita mixer cukup 1 menit saja sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 4 kuning telur, dimasukkan secara bertahap. Di sini saya masukkan sebanyak 2 tahap, lalu mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lanjut aduk-aduk menggunakan spatula. Setelah itu, masukkan 2 saset susu bubuk Denkau kemasan 26 gram, 100 gram tepung maizena. Lanjut aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 kg tepung terigu protein rendah atau kunci biru, dimasukkan secara bertahap. Di sini saya masukkan sebanyak 2 tahap supaya lebih mudah mengaduk. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk tepung terigunya sendiri tidak perlu disangrai karena kita sudah menggunakan tepung terigu protein rendah. Karena tepung terigu protein rendah kadar airnya rendah, jadi tepung terigu ini paling cocok untuk cookies ataupun kue kering. Usahakan menggunakan spatula yang kokoh atau sendok kayu yang kokoh karena adonannya ini lumayan berat. Kalau mau diuleni menggunakan tangan juga boleh, tapi pastikan diulennya cukup sebentar saja, jangan terlalu lama, karena suhu tubuh atau tangan kita hangat bisa menyebabkan margarinnya meleleh dan saat pada dipanggang kuenya akan melebar dan hasilnya pun keras. Nah, ini adonannya sudah kalis, sudah tercampur rata dengan baik dan sudah tidak lengket di sendok ataupun di wadah. Ini adonannya sudah pas. Adonan yang pas itu apabila mudah dibentuk ataupun dibulatkan hasilnya mulus dan cantik. Selanjutnya bagi adonan, di sini saya bagi menjadi 5 bagian yang sama rata dan saya masukkan ke dalam plastik gula yang bersih supaya dia tetap lembab dan tidak mudah kering. Lalu sisihkan sebentar. Yang pertama kita buat kue semprit, siapkan wadah kecil lalu masukkan 1 bagian adonan. Setelah itu tutup menggunakan kain bersih supaya dia tidak mudah kering. Siapkan loyang, lalu olesi dengan margarin tipis-tipis secara merata. Nah, untuk cetakannya, gunakan cetakan yang ada di rumah atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Kita cetak di atas loyang yang sudah diolesi margarin, beri jarak antara 1 adonan dengan adonan yang lain. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak. Setelah selesai dicetak, kemudian beri topping choco chip. Selanjutnya ini siap kita panggang dan ini oven tangkringnya sebelumnya sudah dipanasi menggunakan api sedang cenderung ke kecil selama 10 menit. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Kemudian panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil selama 40 menit. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka dan saat memanggang sesering mungkin posisi loyang dibolak-balik dari samping kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari muka ke belakang supaya matangnya merata karena panasnya oven tangkring tidak semerata panasnya oven listrik. Nah, untuk oven listrik sebelumnya juga sudah dipanasi sekitar 10 menit. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 35 menit sampai matang atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 40 menit yang di oven tangkring sudah matang, angkat dan keluarkan dari oven. Yang di oven listrik juga sudah matang, angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya kita buat cookies yang kedua yaitu cookies choco stick.
Siapkan wadah, lalu masukkan satu bagian adonan. Supaya adonannya tidak melebar saat dipanggang, tambahkan 1 sendok makan tepung terigu protein rendah atau setara dengan 10 gram. Uleni sebentar, aduk-aduk sampai tercampur rata. Diuleninya cukup sebentar saja. Setelah tercampur rata, kemudian pipihkan atau gilas. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan cetakan yang kita gunakan. Nah, ini adonannya sangat pas. Ciri-ciri adonan yang pas itu adonannya sangat mudah dicetak. Setelah selesai dicetak, lalu taruh atau tata di atas loyang. Beri jarak antara satu adonan dengan adonan yang lain. Untuk loyangnya ini tidak perlu diolesin apapun ya teman-teman. Setelah selesai dicetak, sisakan sedikit untuk hiasan bagian atas. Selanjutnya, siapkan 32 batang choco stick. Kemudian potong-potong sesuai panjang cetakan. Setelah itu, taruh di atas adonan, agak tekan sedikit. Selanjutnya, kita gilas atau kita pipihkan setipis mungkin adonan yang kita sisakan tadi. Setelah dipipihkan, kemudian cetak. Di sini saya menggunakan cetakan pondan ukuran yang paling kecil. Setelah selesai dicetak, lalu taruh di atas choco stick, agak tekan sedikit secara perlahan supaya dia menempel dengan choco stick. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah itu ini siap kita panggang, dan ini oven listriknya sebelumnya sudah dipanasi. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 40 menit sampai matang atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk oven tangkring juga sama, sebelumnya sudah dipanasi. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil selama 40 menit. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas tetap dibuka. Yang di oven listrik sudah 40 menit sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Yang di oven tangkring juga sudah 40 menit sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya kita buat cookies yang ketiga, yaitu cookies kastengel. Siapkan wadah, lalu masukkan satu bagian adonan. Supaya adonannya tidak melebar saat dipanggang, tambahkan 1 sendok makan tepung terigu protein rendah atau 10 gram. Lalu uleni sampai tercampur dengan rata. Diulennya cukup sebentar saja. Setelah tercampur rata, lalu tutup sebentar supaya adonannya tidak kering. Selanjutnya, siapkan 90 gram keju edam. Kemudian kita parut. Cara memarutnya jangan terlalu ditekan, pelan-pelan saja supaya hasil parutannya ini halus. Keju edam bisa diganti dengan keju cheddar, beratnya tetap 90 gram dan cara marutnya juga sama, harus pelan-pelan supaya parutannya halus. Tujuan kejunya ini diparut halus supaya nanti rasa kue kastengelnya super renyah sampai ke dalam, tidak ada rasa keju yang mentah. Setelah keju edamnya selesai diparut halus seperti ini, lalu masukkan ke dalam adonan. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kemudian ini kita gilas atau kita pipihkan. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan cetakan yang kita gunakan. Setelah selesai dipipihkan atau digilas, kemudian kita cetak. Setelah dicetak, lalu taruh atau tata di atas loyang. Untuk loyangnya tidak perlu diolesin apapun. Setelah seluruh adonan selesai dicetak seperti ini, kita buat olesan kuning telur. Di dalam wadah siapkan 1 kuning telur. Lalu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Supaya warnanya lebih cantik dan terang, tambahkan 1 tetes pewarna makanan warna kuning telur. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kemudian saring supaya kuning telurnya ini tidak bergerindil ataupun hasilnya halus. Selanjutnya, olesi kuning telur di atas permukaan adonan. Nah, untuk olesan kuning telurnya ini, saya ulangi 2 kali supaya hasilnya cantik. Setelah selesai 1 baris diolesi 2 kali kuning telur, kemudian langsung diberi topping keju parut. Untuk kejunya saya menggunakan cheddar craft.
Ingat, setelah selesai satu baris diolesi kuning telur, langsung diberi topping. Tujuannya supaya topping atau kejunya ini menempel dengan baik. Setelah seluruh adonan selesai diolesi kuning telur dan diberi topping, lalu ini siap kita panggang. Dan ini ovennya sebelumnya sudah dipanasi sekitar 10 menit. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Kemudian panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil sekitar 60 menit. Nah, untuk lubang yang di atas ditutup supaya topping kejunya matang merata dan warnanya cantik. Selanjutnya kita ke oven listrik, dan sebelumnya oven listriknya ini sudah dipanasi sekitar 10 menit. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 60 menit sampai matang atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 60 menit yang di oven listrik sudah matang, yang di oven tangkring juga sudah 60 menit sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya kita buat cookies yang keempat, yaitu putri salju. Ambil satu bagian adonan, kemudian pipihkan atau gilas. Setelah itu kita cetak. Untuk cetakannya saya menggunakan bulan sabit. Saat mencetak, videonya saya potong supaya tidak terlalu panjang. Setelah selesai dicetak, lalu ini siap kita panggang. Ini oven tangkringnya sebelumnya sudah dipanasi. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil selama 40 menit. Untuk lubang yang di atas dibuka. Nah, untuk oven listrik sebelumnya juga sudah dipanasi. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 35 menit sampai matang. Yang di oven tangkring sudah 40 menit sudah matang, keluarkan dari oven. Yang di oven listrik juga sudah 35 menit, angkat dan keluarkan dari oven. Setelah itu biarkan dulu kuenya ini sampai hangat. Selanjutnya kita siapkan baluran. Siapkan 100 gram gula donat ataupun gula halus. Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk denkau. Aduk-aduk sampai rata. Kemudian masukkan cookiesnya ke dalam bahan baluran. Ingat, untuk cookiesnya ini harus dalam keadaan hangat supaya gulanya menempel dengan baik. Lakukan hal yang sama sampai seluruh cookies selesai dibaluri untuk yang pertama kalinya. Setelah selesai dibaluri untuk yang pertama, selanjutnya kita baluri untuk yang kedua kalinya supaya gulanya tetap menempel dengan baik. Jadi cookiesnya ini dibaluri 2 kali supaya hasilnya cantik dan gulanya menempel dengan baik ya teman-teman. Selanjutnya kita buat kue yang kelima, yaitu kue nastar. Supaya ukurannya sama, di sini saya takar menggunakan sendok takar ukuran 5 mili atau 1 sendok teh. Dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 7 gram. Setelah selesai ditimbang atau ditakar, ambil satu adonan, kemudian bulatkan. Setelah itu pipihkan kembali, lalu isi dengan isian selai nanas yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian bulatkan kembali, kita bulatkan sampai benar-benar mulus dan halus, jangan sampai ada yang retak. Lalu taruh di atas loyang. Untuk loyangnya tidak perlu diolesin apapun. Untuk selai nanasnya ini beratnya sekitar 3 gram. Dan selai yang kita butuhkan sebanyak 200 gram ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai diberi isian dan dibulatkan. Setelah itu ini siap kita panggang. Dan ini oven listriknya sebelumnya sudah dipanasi sekitar 10 menit. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 40 menit sampai matang. Dan untuk oven tangkring juga sama, sebelumnya sudah dipanasi. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil sekitar 40 menit. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka. Setelah 40 menit yang di oven tangkring ini sudah matang, angkat dan keluarkan dari oven. Yang di oven listrik juga sudah matang, angkat dan keluarkan dari oven. Setelah itu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Nah, ini hasil pemanggangan dari oven listrik. Matang merata, tidak retak. Yang dari oven tangkring juga sama, cantik mulus, tidak retak. Kemudian biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya kita buat olesan. Siapkan 2 kuning telur. Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. 2 tetes pewarna kuning telur. Aduk-aduk sampai rata.
Setelah rata, kemudian saring supaya olesannya ini cantik dan tidak bergerindil. Selanjutnya, olesi kue nastar dengan olesan yang sudah kita buat. Saat mengolesi kuning telur, pastikan cookiesnya ini harus benar-benar dingin supaya kulitnya tidak mengelupas dan hasilnya pun cantik. Kemudian untuk kuasnya, pastikan menggunakan kuas yang lembut dan halus supaya hasil olesannya juga cantik dan mulus. Setelah olesan yang pertama selesai, kemudian biarkan dulu sampai olesannya ini benar-benar mengering. Setelah olesan yang pertama benar-benar mengering, kemudian olesi lagi untuk yang kedua kalinya supaya hasilnya cantik dan glowing. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kue nastar selesai diolesi untuk yang kedua kalinya. Setelah seluruh nastar selesai diolesi untuk yang kedua kalinya, tidak perlu menunggu kering, langsung kita panggang. Dan ini ovennya sebelumnya sudah dipanasi. Untuk oven listrik dipanggang di suhu 100 derajat Celcius, hanya menggunakan api bawah saja sekitar 10 menit. Untuk oven tangkring sebelumnya juga sudah dipanasi. Lalu masukkan loyang yang berisi kue nastar ke dalam oven. Panggang menggunakan api yang sangat kecil sekitar 10 menit. Untuk lubang yang di atas dibuka. Yang di oven listrik sudah 10 menit, kuning telurnya sudah matang dan mengering, angkat dan keluarkan dari oven. Yang di oven tangkring juga sama, angkat dan keluarkan dari oven. Supaya hasilnya lebih glowing dan kinclong, saat keluar dari oven langsung kita sapu menggunakan kuas yang halus dan lembut. Nah, ini dia cookies 5 macamnya sudah jadi. Untuk kue sempritnya hasilnya super renyah, gurih, manisnya pas. Untuk nastar hasilnya sangat cantik, glowing, kinclong, mulus, sama sekali tidak retak, matangnya merata. Teksturnya ini super duper lembut banget, lumer dan pecah di mulut. Untuk putri salju juga sama, hasilnya super duper renyah, ngeprul dan lumer di mulut. Untuk kue kastengelnya juga sama, hasilnya super duper renyah banget, super gurih, matang merata sampai ke dalam. Untuk cokostiknya juga sama, rasanya dijamin super duper mantul, super renyah, super nyoklat, mantul banget dan harus dicoba. Setelah kuenya sudah dingin atau suhu ruang, susun di dalam toples atau wadah kedap udara. Untuk kue semprit berat bersihnya sekitar 383 gram. Untuk putri salju berat bersihnya sekitar 492 gram. Untuk kue kastengelnya sekitar 439 gram. Cokostiknya sekitar 541 gram. Dan untuk kue nastarnya ini sekitar 504 gram ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.